segenap kekuatan Petrus dan murid-muridnya, kekuatan akal budinya, dengan segenap hatinya. Nah, itulah yang dimaksud Allah dalam Alkitab. Jadi dalam Injil tidak ada sedikit pun mengajarkan tentang tauhid kepada satu Allah Subhanahu wa taala. SWT itu tidak. Itu hanya terlebih kepada roh kebenaran itu, pada surga itu. Yang Yesus memberikan kunci surganya kepada Petrus. Nah, lalu ketika zaman para rasul, ketika roh itu sudah wafat, lalu ketika zaman rasul, kenapa roh itu disebut Yesus? Karena Yesus yang adalah utusan itu, yang adalah hamba, dia sudah naik ke surga. Loh, bukankah dia setelah disalibkan, lalu dia menunjukkan itu, maaf saya mengatakannya, itu saya punya ganjalan di situ. Bahwa orang yang disalib dengan yang bangkit itu lain orangnya. Yang bangkit itu adalah peranan Yesus yang adalah hamba. Bukan Yesus yang disalibkan itu, yang adalah roh itu, roh kebenaran itu, yang Tuhan semesta alam sendiri. Nah, jadi ketika Yesus sudah terangkat ke surga, lalu Paulus ditegur oleh Yesus yang sudah naik ke surga itu dalam terang, karena dia tidak mengatakan aku Yesus, bukan, tapi dia mengatakan akulah yang kau aniaya itu. Ya, dalam terang itu dia menegur Paulus untuk supaya tidak terlalu jahat kepada para muridnya, para pengikut Kristus, ajaran Injil. Nah, lalu Paulus, Petrus, Barnabas dan murid-murid yang lain mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu setelah tersalibkan ya. Setelah tersalibkan, dialah Tuhan, dialah Allah. Setelah tersalibkan itu. Jadi ya, kenapa namanya Yesus? Ya karena Yesus yang adalah hamba itu dia sudah naik surga. Namanya bukan Yesus lagi. Nama Yesusnya tersematkan kepada orang yang tersalibkan itu, yaitu roh kebenaran itu Bapa, yaitu Tuhan semesta alam. Sehingga mereka memakai nama Yesus pada orang yang tersalibkan itu, yang mereka sebut Tuhan. Sedangkan Tuhan dan Yesus yang adalah hamba itu lain orangnya. Yesus yang adalah hamba itu adalah putra. Sedangkan Yesus adalah Tuhan, yang para murid bilang Yesus, itu adalah Roh Kudus. Roh yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Roh itu setelah wafat di kayu salib, dia akan turun lagi ke dunia, dia akan datang lagi menyatakan dirinya dan mengajak kami pada kehidupan kekal. Dan membaptis kami dengan Roh Kudus. Nah, seperti begitu. Jadi ya para murid bilang, bukan Yesus yang terangkat ke surga itu. Bukan Yesus terangkat ke surga itu. Bang Francisco, sedikit. Dia menurut saudara, Yesus itu ada berapa sebenarnya? Tadi Yesus yang bangkit adalah hamba. Yesus yang adalah Tuhan adalah yang Roh Kudus. Yesus itu ada berapa menurut saudara? Pertama ada satu. Tapi setelah Tuhan semesta alam turun dalam rupa roh dan Yesus itu kan satu. Yesus pernah mengatakan perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataanku adalah roh dan hidup. Tadinya satu itu. Kemudian? Jadi ya dua. Yesusnya dua. Satu yang tersalib, itu ada dua. Satu yang bangkit. Yesus itu ada dua berarti. Ini saya baru dengar ini, Bang. Abang dari sekte mana sebenarnya? Kan Yesus dan Roh. Saya bukan dari sekte mana-mana, saya hanya memahami menurut apa yang pengertian saya dalam bahasa Indonesia. Karena kalau Anda mengatakan Yesus itu ada bangkit, dua, maka Trinitas gugur nanti. Jadinya empat nitas. Tiga. Satu tadi Allah, Allah yang adalah firman. Yesus tadinya ada dua. Bapa, Tuhan semesta. Jadi Yesus membelah diri juga. Bapak belah diri Yesus juga. Roh Kudus juga belah diri. Yesus dan Roh Kudus. Satu Yesus yang adalah Roh Putra. Ya, Putra. Satu Yesus yang adalah Roh Kudus. Satu Yesus yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus berarti Yesus itu ada dua. Bukannya tiga, Yesus itu sekalian aja tiga. Yang satu Yesus yang adalah Bapa, Yesus yang adalah Putra, Yesus yang adalah Roh Kudus. Sekalian aja tiga.
Ya, tetap Yesus itu kan dua, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu terus yang Bapa bukan Yesus. Yang Bapa bukan Yesus. Bukan. Bapa itu kan kita pengen dimateraikan. Itu sudah lain waktunya, sudah beda waktunya, sudah beda ruangnya dan tempatnya, bahkan tempatnya pun berbeda. Nah, iya. Pusing saya, Bang. Keringat dingin saya keluar. Ketika Tuhan semesta alam turun ke dunia, tubuh rohaninya bangkit dalam rupa roh, yaitu roh kebenaran. Di situ menjadi 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi lain waktu, beda ruang dan waktunya. Kenapa saya bilang Yesus yang disalibkan itu adalah roh kebenaran, Yesus juga. Ya karena kan Yesus dan roh itu kan satu. Tadinya kan Bapa dan Yesus satu. Tapi setelah Bapa turun ke dunia, Yesus dan Bapa tidak satu lagi. Tapi Roh Kudus dan Yesus itu yang satu. Sudah paham maksudnya kan belum? Ya, saya ngerti. Karena Yesus mengatakan sendiri. Saya ngerti. Iya, saya ngerti. Saya paham. Jadi hanya saja kalau bukannya saya mau membela iman Kristen yang lain ya. Tapi kan di dalam pengakuannya Yesus di dalam Yohanes 16, Yohanes 14 juga ada bahwa Roh Penolong itu tidak akan datang kalau aku tidak ke atas. Berarti ini oknum lain. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus itu ada 2, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh umat Islam bahwa Tuhan kalian itu bukan 1 tapi 3. Karena ternyata Tuhan Yesusnya juga ada 2 gitu. Itu kan namanya, nama bukan Tuhan. Nama Yesus 2 karena apa? Karena kan Yesus dan Roh itu kan satu. Setelah zaman para murid, Yesus yang adalah Putra itu, dia sudah terangkat ke surga. Yesus yang adalah Putra. Yang dimaksud para murid Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu adalah Roh Kudus. Karena Yesus yang adalah Putra, dia sudah terangkat ke surga. Nama Yesusnya kan masih di dunia nama Yesusnya. Nama Yesus itu yang dipakai, yang disematkan dalam yang tersalib itu, Tuhan semesta alam yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Setelah tersalibkan, setelah wafat, disebutlah Roh Kudus. Setelah itu karena Tuhan kami belum datang lagi, belum bangkit dan menyatakan dirinya, lalu terus pada abad yang ke-6 setelah Yesus muncullah ajaran kalian, ajaran tauhid. Kira Tuhan selain Allah, dan saya tidak bisa menentang kalian karena Tuhan kami belum bangkit lagi dan menyatakan dirinya. Jadi saya tidak pernah menentang kalian tentang tauhid itu. Ya. Lalu tadi Abang mengatakan bahwa dari mana penjajah Belanda, bangsa asing, Kristennya bangsa asing itu datang di Indonesia. Lalu terbentuklah Alkitab berbahasa Indonesia. Itu kalau menurut pemahaman saya, setelah saya mempelajari daerah adat-adat yang di daerah mama saya, lalu setelah saya pelajari Alkitab, itu mereka membawa Alkitab bahasa Indonesia dibawa oleh para tokoh cendekiawan pada zaman itu, pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Dari mana hewan-hewan itu berasal? Itu yang mereka cari tahu. Karena belum ada pemikiran pada zaman itu yang memecahkan asalnya hewan-hewan itu. Dari mana sih asal hewan-hewan ini? Hewan-hewan ini apakah dari manusia? Apakah manusia duluan atau hewan duluan? Itu tentang kisah penciptaan yang di luar dalam Alkitab. Lalu muncullah Alkitab berbahasa Indonesia yang mengatakan bahwa manusia dan hewan sama-sama diciptakan dari debu tanah. Bisa bukan mungkin ya. Saya membaca para tokoh
tokoh cendekiawan Kristen, khususnya orang-orang bule, Barat, Belanda, Eropa, Amerika, itu mereka mencoba apa namanya menggali secara sains, tapi dituangkan dalam Alkitab. Manusia dan hewan tercipta dari debu tanah, dari tanah. Jadi ketika Habil mati dibunuh oleh Kain, itu kan dia kan matinya bujang. Itu apa namanya? Sebelum kisah penciptaan, sebelum hewan itu, akhirnya muncullah hewan-hewan itu, atau dari hewan yang mati terciptalah berevolusi menjadi manusia, apa namanya, dengan melihat adanya monyet, lalu kelawar dan lain-lain, tikus. Itu berevolusi ya. Itu pemikiran mereka pada zaman itu ya seperti itu, sebelum Indonesia merdeka. Itulah ideologi komunis dengan ideologi barat. Mereka saling berlomba-lomba. Ideologi Kristen dan kaum Yahudi yang benar, atau ideologi komunis. Saya tidak tahu mereka punya ideologi seperti apa. Saya tidak tahu, mungkin menurut pemikiran mereka, dan itu pun yang terjadi sampai sekarang ini. Lalu muncullah penemuan baru, fosil dinosaurus. Dan setelah mereka mempelajari akhirnya ya dibatalkan tentang kebangkitan roh pada zaman pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Mereka punya rencana ada membangkitkan suatu roh, dibangkitkan dengan menggali kisah penciptaan dalam Kejadian. Itulah para tokoh negara barat dan komunis. Ada seorang roh, sebuah roh, suatu roh yang wujudnya manusia, tapi dia kudus adanya. Itu akan dibangkitkan dan akan membuktikan tentang kisah penciptaan itu. Itu yang saya lihat. Sedangkan semua itu berubah dan batal, tidak jadi. Ya sekarang mereka pelit ilmu tentang apa sih dinosaurus itu, bagaimana sih kisahnya. Itu yang sedang mereka rahasiakan dari kami, orang-orang Kristen di Indonesia. Dan mereka belum membukanya secara universal. Entah mereka masuk ke dalam Alkitab itu seperti apa, saya tidak tahu juga. Walaupun saya punya pemahaman sendiri tentang dinosaurus. Oke abang, saya mau lanjut kerja dulu. Selamat siang. Baik. Saya undur diri. Baik. Mungkin makasih ya bang ya. Nanti sering-sering aja ke sini kita belajar sama-sama. Iya. Baik. Saudara Abdon mungkin mau menanggapi yang ini, silakan. Oh, Pak Abdonnya keluar karena malu kali ya. Aduh, ada yang menanggapi enggak ini? Saya pusing tadi nih, keringat dingin saya. Kok ada yang kayak begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek, pusing saya. Saya lagi demam ini. Wah, abang demam ya? Saya udah nginep ini di RS ini. Oh, di rumah sakit. Masya Allah. Iya. Pakai cepat sembuh ya. Amin, amin. Saya semalam juga menggigil. Iya. Habis dari gunung saya. Karena habis lebaran bang. Capean menggigil. Itu. Kita kecapean dan begadang. Pulang ke rumah sakit kepala, panas tinggi. Makanya semalam nggak nongol di sini. Terus kemudian pagi-pagi ketemu dengan Saudara Franciscus, saya makin panas kayaknya. Yesus jadi dua, terus kemudian Roh Kudus apa tadi dinosaurus, aduh. Coba deh, ada nggak yang mau menanggapi yang tadi itu? Pusing saya. Mungkin saya sedikit gini. Silakan.
Saya juga ketika sudah gandrung diskusi di TikTok itu memang tidak sama semua teman-teman kita Kristen ini punya pemahaman tentang dalil kitab suci mereka ataupun tentang apa yang mereka imani, entah itu berdasarkan baik biblikal atau berdasarkan tradisi gereja gitu ya. Tapi yang pasti di sini tuh kita saya pribadi ya dengan mendengar Bang Fransiskus bilang tadi masih di sini orangnya ya. Udah keluar deh. Oh, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah dua, kemudian dengan apa yang dia sampaikan yang lain itu. Tapi ini bukti buat kita semua bahwa inilah kita gunanya diskusi gini, Bang. Karena ternyata tidak semua teman-teman Kristen itu sama dalam memahami kitab sucinya, bahkan ada yang kayaknya frontal banget perbedaannya kayak Yesus itu jadi dua. Karena kan menyalahi doktrin Trinitas jadinya kan, kalau Yesus itu adalah dua, kemudian atau Roh Kudus itu adalah dua, itu konsekuensinya nanti dia bisa jadi kayak ini, kayak oneness itu yang adalah bidat dari kekristenan, di mana mengatakan Roh Kudus dan Bapa itu adalah Allah, adalah Yesus gitu. Jadi saya masih teringat dengan pernyataan Bang Bonar ya, ada beberapa yang konsekuensi dari keimanan teman-teman Kristen ini. Yang pertama, kalau Trinitas itu mensekutukan Tuhan, ya, menyetarakan Tuhan dengan Yesus dengan Roh Kudus itu menyekutukan Tuhan. Kalau oneness itu memotong hak Bapa sebagai Tuhan, artinya menyingkirkan posisi Bapa sebagai Tuhan, mengangkat Yesus sebagai Tuhan, itu oneness. Kalau ada satu lagi kalau apa istilahnya ya, ada istilah lain lagi. Bang Bonar bilang dalam corak doktrin Kristen ini intinya ini seolah-olah makar terhadap Tuhan Bapa sebenarnya. Kalau kita telaah dan pelajari benar-benar corak doktrin mereka ini. Nah, kalau Abang tadi, Bang Fransiskus tadi yang mengatakan Yesus itu Roh Kudus itu adalah Yesus, itu kan hampir mendekati oneness, tetapi membedakan Yesus dan Roh Kudus dengan Bapa gitu. Meletakkan posisinya berbeda. Itu yang saya dengar sih kayak apa ya, ke oneness kecampur aduk sama Tuhan dua Trinitas gitu, Bang. Dicampur aduk entar pokoknya campuran, kayaknya sekte baru lagi, kita nggak tahu ya. Apa mau bikin denom lagi ya Bang Fransiskus gitu. Lucu aja ya, mungkin itu aja sih Bang dari aku. Aku cuma mikir gini deh, teman-teman Kristen, ayo deh berpikir dan buka mata, buka hati dan gunakan akal sehat. Apa mungkin kalau memang yang kalian pertuhankan itu adalah benar sehingga kalian sampai bertentangan begini tentang siapa Yesus. Inilah kenapa butuh Tuhan itu mendeklarasikan dirinya. Ketika Yesus turun ke dunia tidak menyatakan diri sebagai Tuhan, wajar kalian bingung karena dia tidak menyatakan diri sebagai Tuhan, karena dia dituhankan berdasarkan prasangka kalian, yaitu prasangka atas konsep-konsep yang dibangun oleh orang-orang Yunani. Siapa itu? Yaitu himne Plato itu, pada mulanya Logos kemudian itu bersama-sama Tuhan, dan ternyata Logos itu adalah Tuhan. Jadi kalian itu, mohon maaf kalau saya boleh membuat kesimpulan dan boleh kalian bantah kalau bisa, kalian itu memiliki konsep ketuhanan dari konsep yang terkonsep. Artinya gini, konsep Trinitas itu adalah konsep hasil dari konsep lagi. Kalau kami umat Islam, konsep ketuhanan tauhid itu berdasarkan pernyataan Allah sendiri, yaitu Qul huwallahu ahad. Tapi kalau kalian, konsep Trinitas, konsep oneness, konsep apapun tentang kekristenan itu muncul dari konsep, bukan berdasarkan Alkitabiah, tapi konsep lagi dari oknum-oknum penulis kitab kalian gitu. Mungkin dari saya begitu. Silakan dibuka, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, diberikan sama Allah kesempatan untuk bertaubat ya. Bagaimana mungkin Tuhan itu membagongkan umatnya turun ke dunia nyamar tapi nggak mengaku sebagai Tuhan, dan muncullah prasangka-prasangka dari berbagai macam pihak tentang siapa Yesus. Mungkin itu dulu dari aku, Bang. Aku minta doa biar cepat sembuh karena kecapean sering begadang. Bang Juma juga jaga kesehatan. Iya, Abang masih dibutuhkan sama umat. Jangan sampai kita zolim terhadap tubuh kita, lalu akhirnya kita salah dalam memanfaatkan anugerah Allah. Sama-sama. Silakan lanjut. Assalamualaikum. Yang lain silakan. Masya Allah, Yesus jadi dua. Terus tadi dinosaurus, kemudian menurut beliau Fransiskus, keadaan Yesus itu berproses menjadi Tuhan. Kata beliau, Yesus itu disebut guru dan Tuhan, padahal Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Lalu terakhir kemudian roh kebenaran barulah menjadi Tuhan. Ya, kalau Fransiskus mengatakan
Musa itu tidak membahas tentang ketuhanan Yesus jadi manusia. Yeremia, terus kemudian Yesaya itu tidak membahas Yesus, kata beliau. Nanti membahas Yesus ketika apa tadi itu dibilang? Masa Daud. Nah, ketika Daud, barulah Salomo, barulah membahas ketuhanan Yesus. Sementara Abdon, Yesus ada di dalam Kejadian, Yeremia. Ini bertentangan ini, makanya Abdon kabur tadi. Abdun kabur karena malu kok ada yang mewakili Kristen begini modelnya. Bertentangan semua yang diuraikan buat bantah-bantahan. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Waktu dan tempat disilahkan. Ya mungkin ini Bang Juma tadi Francisco sempat menyebutkan bahwa cendekiawan bahwa dengan melihat monyet menjadi berubah jadi monyet itu ini sangat lucu sekali gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, mungkin kekurangpahaman ya mungkin ya. Mungkin saya akan menerangkan dari sisi lain. Padahal penciptaan yang disampaikan Tridinosaurus itu adalah penciptaan makhluk ya. Jadi awal daripada penciptaan makhluk, makanya kalau di kita di Muslim itu kan ada ya bahwa kita diciptakan dari yang satu itu, maksudnya dari yang satu itu dari itu stem cell, di mana cikal bakal daripada makhluk itu adalah stem cell. Nah itu sangat panjang sih ceritanya, bagaimana kemudian penyebarannya ya, kemudian bagaimana kehidupan ini kan ceritanya kan kehidupan sebelum sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam. Ya, jadi kalau nggak bisa saya explain ya. Jadi cikal bakal daripada penciptaan itu adalah dari yang satu itu, maksudnya itu adalah dari sel satu. Ya, dari sel tunggal itu. Tapi banyak teman-teman saudara-saudara Kristen itu pasti selalu mengatakan, oh dari yang satu, sekarang bagaimana dengan Abu Bakar? Maksudnya itu adalah dengan yang satu itu adalah dari penciptaan satu itu dia bisa membelah diri dan lain sebagainya gitu loh. Sebenarnya saya ingin men-share bagaimana terciptanya dinosaurus dan sebelumnya itu, tapi nggak bisa tersendirinya. Begitu bagaimana terus sementara kalian nggak bisa tersendiri, kita hanya Iya. Tadi yang dikatakan berubah mojen itu apa maksudnya? Jadi begini Bang Juma, itu sebelumnya kan evolusi. Jadi gini, tadi yang saya katakan bahwa penciptaan makhluk itu memang berasal dari sel satu. Nah itu ada prosesnya Bang Juma, ya prosesnya sampai ke kemudian ke dinosaurus, kemudian jadi Allah itu menciptakan makhluk itu ada prosesnya, kemudian hilang, kemudian tapi masih disisahkan. Nah kemudian diciptakan kembali makhluk yang lain, kemudian hilang lagi atau musnah ya, tapi tetap ada sisa. Nah itulah yang dikatakan bahwa agar kita itu berpikir, maksudnya kita meneliti. Jadi saya punya data-datanya ya, atau secara ini Bang Juma ya, bahwa 3000 tahun sebelumnya kemudian bagaimana itu terjadi. Jadi pertama itu dari sel satu di dalam air. Jadi makhluk yang diciptakan pertama itu adalah di dalam air itu dulu. Sel tunggal itu tadi, kemudian berkembang, ada situ nanti ada binatang yang lain sampai ke ke dinosaurus. Dari dinosaurus berubah menjadi kemudian musnah lagi tuh, menciptakan lagi ke yang disebut dengan Homo sapiens seperti itu ya. Tapi itu hanya teori daripada Darwin dan itu bisa dipatahkan. Tapi evolusi di sini maksudnya adalah bahwa di situ ada kromosom gitu loh. Jadi cikal bakal daripada penciptaan manusia itu adalah betul awal manusia ya. Kita bicara adalah manusia adalah dari Nabi Adam. Makanya di Al-Baqarah ayat 29 atau 30 ya, dengan salah di situ kan Allah menginformasikan kepada malaikat kan bahwa akan kuciptakan makhluk ya di situ ya. Kalau nggak salah saya lupa ayatnya. Beda dengan makhluk sebelumnya. Ya ini maksudnya itu beda dengan makhluk yang lain itu ya, seperti ini yang dikatakan itu. Begitu Bang Juma. Jadi banyak sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Terus sampai penyebarannya, bagaimana penyebaran daripada
manusia purba itu, kemudian Indonesia ini termasuk Homo erectus atau apa. Jadi Nabi Adam penyebarannya itu ke mana? Ke tingkat Asia atau ke Irak sampai ke Eropa. Itu ada semua dan dalil-dalilnya juga ada itu. Gitu loh. Itu dari sisi sainsnya ya, saya bicaranya ya. Gitu loh. Nah, kita merujuk kepada Al-Baqarah 29. Begitu Bang Bima. Jadi itu sebenarnya enggak apa ya, bahwa kita adalah keturunan monyet, bukan. Itu sudah dipatahkan teori. Itu kan masih teori Darwin itu. Makanya tadi Bang siapa tadi Franciscus itu mengatakan kok melihat monyet kemudian berubah menjadi manusia. Waduh, itu sangat lucu sebenarnya, tidak masuk akal. Begitu Bang Bima dari saya. Iya, luar biasa. Ya, jadi penyelewengan yang terjadi kemudian dalam pemahaman, ya itulah akibatnya. Benar yang dikatakan Dinda Rifa tadi, kalau tidak ada konsep ketuhanan jelas, ya begini jadinya. Betul. Lagi-lagi Yesus membela diri lagi. Sebenarnya gini Bang Bima, dulu. Iya, silakan. Iya, dulu itu memang ada dua ilmuwan. Jadi ilmuwan yang berkonsep dengan Tuhan, dengan ilmuwan yang tidak mengikut sertakan Tuhan. Nah, Darwin ini salah satu adalah ilmuwan yang tidak mengikutkan Tuhan. Jadi dia menganggapkan bahwa ini adalah hukum alam. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah dipatahkan sebenarnya oleh ilmuwan yang berdasarkan atas ketuhanan, gitu loh. Jadi penelitian-penelitian ilmuwan yang berdasarkan ketuhanan itu ada informasi gitu loh, Bang Juma. Jadi ada informasi dari kitab namanya Al-Quran, Taurat itu diselidiki, kemudian dianalisa, benar enggak? Nah, makanya teori Darwin itu dipatahkan bahwa kita manusia itu adalah dari keturunan monyet, itu sudah dipatahkan. Gitu. Tidak ada dalam kehidupan itu istilahnya tiba-tiba jadi, itu enggak bisa. Tapi sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Nah, tanda tanya, siapa yang menciptakan? Hal seperti itu. Contoh begini aja ya. Ini agak menyimpang dari tadi ya, tapi inilah bukti penciptaan manusia. Pada saat penciptaan manusia, ya penciptaan manusia di situ dikatakan bahwa setelah kusempurnakan maka kuhembuskanlah roh. Ya, maksudnya apa kusempurnakan di situ? Di dalam janin itu setelah sempurna, Allah itu menghembuskan roh. Di mana di dalam roh itu kalau kita percaya itu kan apa? Hidup, mati, rezeki, dan ada 4 hal ya, gitu kan. Nah, maksudnya apa? Kalau di dalam ilmu sains, ya kita bicara ke dalam ilmu sains, itu di dalam DNA ya, atau kromosom itu ada namanya kode genetik namanya. Kode genetik itu terdiri dari A, C, G, T. Ya seperti huruf gitulah, Bang Juma. Huruf-huruf ini itu harus dirangkai. Nah, nanti akan membentuk apa? Nah, huruf-huruf ini secara kedokteran ya atau kode ini itu mengakui bahwa dokter itu ini pasti ada yang menghidupkan atau yang merencanakan. Faktor X lah bahasanya dulu itu dikatakan faktor X. Kalau kita itu adalah kuasa Allah ya, karena Allah itu Maha Mencipta. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Ya inilah yang disebut dengan pada saat Allah menghembuskan roh atau Allah berfirman kun fayakun. Nah, disinilah disambut. Kode genetika tadi itu adalah sudah terbentuk ya. Nah, roh ini dihembuskan itu dibentuk oleh Allah menjadi apa? Contoh, kode genetika ini akan membentuk manusia rambutnya keriting, hidungnya mancung, pesek, matanya biru, coklat, putih, kuning, maksudnya kulitnya bisa hitam, coklat, kuning, dan lain sebagainya. Itu dari kromosom itu tadi, di kode genetiknya itu membentuk, gitu loh. ACGT itu tadi. Sebenarnya saya bisa share screen bagaimana pembentukan ACGT itu tadi. Dia akan membentuk suatu sel kemudian menjadi protein terus menjadi suatu jaringan menjadi tubuh kita ini, bisa jantung, kulit dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau secara Islam Muslim ya kita udah paham itu. Nah, itu sudah diakui oleh Profesor Dr. Keith Elmore, di mana dia ini tapi adalah kalau ahli. Tidak masalah Ji, jangan midiri sama orang. Kalau aman Ji. Ya. Itu. Jadi iya akhi, lanjut. Iya. Jadi ini adalah sedikit informasi yang saya sampaikan ya, bahwa informasi ini sangat
lengkap sekali di dalam Al-Quran ini. Jadi kalau kita membahas tentang Al-Quran itu jangan misalnya diambil cuma satu ayat, manusia diciptakan dari tanah, bukan. Jadi di situ saya mengelompokkan bahwa penciptaan manusia ya itu ada satu adalah proses, kemudian ada kelompok lagi yaitu bahannya, kemudian dari bahan itu nanti ada lagi proses dalam rahim bisa dikatakan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok ayat itu yang menerangkan di situ. Jadi makanya kalau kita salah mengambil ayat itu ya jadinya ya sesat gitu loh. Itu makanya para ilmuwan ini tidak sembarangan. Saya aja terus terang bagaimana ya. Sekian tahun ini mempelajari tentang ya, saya terus terang khususnya ke Zion ya. Itu saya takut gitu loh. Takut karena apa? Saya menjadi sesat gitu loh. Nah, kita harus punya pegangan gitu loh. Bagaimana kita bisa mengambil suatu informasi yang dari Al-Quran, tapi kita bisa korelasikan di dalam kehidupan sekarang ini. Contohnya pada saat atau penciptaan manusia ini gitu. Jadi banyak Bang. Kemudian kayak kemarin dengan Haleluya, saya maaf sekali. Saya sebenarnya gemes ya kemarin mengatakan bahwa saya begini-begini. Saya ajak dia diskusi masalah sains, bagaimana ajaran Paulus, adakah ajaran yang masih ada yang bisa bermanfaat pada kehidupan sekarang tentang sains. Masalah besi itu dari mana? Itu subhanallah gitu, Bang. Jadi dari saya mungkin gitu dulu, Bang. Baik, Bang Wan, makasih banyak atas ilmunya, Bang. Yang lain masih ada? Saya raise hand ya. Silakan. Ya, mungkin bisa menyambung dari pernyataan Bang Wan tadi ya, karena membahas futuristik atau membahas sains, tertulis sains. Nah, saya ingat pertanyaan atau ya kutipan saya kemarin dari Al-Anbiya 7, karena ya bertanya kepada orang yang berilmu. Di masa sekarang orang-orang berilmu ini ya tadi juga dikatakan takut malah sesat, jadi takut sesat karena apa ya, ada dari segi sains bisa jadi sesat kalau tidak berilmu atau lain sebagainya ya. Memang kalau di masa sekarang yang saya lihat, sebelum kita bertanya kepada para ilmuwan yang sudah memberikan banyak temuan mereka. Jadi lihat baik-baik. Ya, banyak ilmuwan yang sudah memberikan temuan mereka dan bisa jadi temuan-temuan tersebut malah berseberangan satu dengan yang lain. Dan kalau yang saya alami sih, paparan ilmuwan itu sepertinya lebih mendahului ya, sepertinya lebih cepat dari dalam hal keagamaan ya. Contohnya banyak sekali saya dapatkan bukan hanya dalam Kristenan, dalam Islam juga, menjawab apa yang saya bawakan dengan menjawab seperti kemarin saya katakan dengan 3 pembagian, herbivora, omnivora, dan karnivora. Ada lagi yang menjawab dari segi perhatikanlah gigi taringmu, gigimu, ada gigi taring, seri, dan gigi geraham. Nah, apa manfaat taring itu? Nah, sepertinya mereka lupa bahwa taring itu dimiliki oleh kera sama gorila, tapi kera sama gorila itu tetap berherbivoraria. Mereka tidak jadi seperti manusia. Nah, ini bagi saya data ilmuwan sepertinya lebih cepat daripada mainstream atau tradisi keagamaan. Nah, ini mungkin ya hal-hal seperti ini bisa wajar dikatakan oleh tadi ya Bang Wan, malah jadi sesat kalau mendalami terlalu dalam, terlalu terjun berenang dalam sains. Nah, itu gimana? Iya Bang, berarti yang Bang sampaikan itu sebenarnya gini, pertumbuhan atau perkembangan daripada manusia ya, atau sebelumnya zaman dulu itu kita bisa dikatakan itu purba ya, manusia purba. Kenapa dulu itu ada tariknya, itu manusia purba ya. Tapi dengan berjalannya waktu, sebenarnya gini ya, kalau di dalam Al-Quran itu, kenapa Allah itu menciptakan Adam ya, Nabi Adam. Di situ adalah, yang ingin di situ gan benang merahnya adalah peradabannya. Ya, peradabannya di situ. Makanya Allah di situ menguji Adam kan, atau memberitahu
inilah Adam telah kuajarkan, kan begitu dia mengatakan kepada malaikat. Ya itu tujuannya yang seperti itu. Jadi tujuannya adalah dari sisi peradabannya itu. Nah, kalau dari sisi sains atau ini itu itu pernah diteliti bahwa volume otak kita dengan dulu ya zaman purba itu lebih besar kita yang sekarang. Tujuannya apa? Semakin besar volume otak berarti pola pikir atau wawasan daripada makhluk itu lebih banyak atau lebih cerdas lah bisa dikatakannya akalnya itu. Itu maksudnya. Makanya kalau di dalam Islam itu di Al-Quran dikatakan bahwa beda dengan makhluk yang lain. Di situ Allah mengajarkan Adam, ya, kemudian Allah itu mengetes kembali Adam, tunjukkan kepada malaikat, tunjukkan. Tetapi malaikat, apakah engkau bisa melakukan itu? Tidak bisa. Kan seperti itu. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Begitu, Bang. Iya benar. Jadi volume otak manusia sekarang ditengarai memang lebih besar daripada manusia lampau atau purba. Ya, dan ada andilnya dari katanya leluhur kita menyantap protein hewani, maka membuat manusia modern ini memiliki volume otak yang lebih besar daripada manusia purba. Yeah. Ada juga, nah ini salah satu bertolak belakang ya, berseberangan. Ada juga yang mendapat bahwa volume otak yang semakin berkembang ini itu karena faktor karbohidrat, jadi bukan protein hewani kata mereka. Iya, jadi entah ini mana yang salah ini. Jadi ilmuwan ini yang memberi kita, sebelum kita bertanya, para ilmuwan yang sudah memberikan data-data. Jadi kalau dari sisi kesehatan banyak berseberangan. Nah, jadi gini Bang, jadi semuanya itu makanya di dalam Islam dikatakan bahwa kita berasal dari tanah, itu maksudnya adalah intisarinya. Intisari yang ada di tanah itu kemudian di dalam tubuh kita itu dirubah menjadi intisari, lah itu yang diserap dan itu akan dialirkan ini menjadi kemana itu. Intinya kalau di dalamnya adalah protein. Ya protein itu yang membentuk daripada pembentukan otak itu di protein. Makanya kenapa orang yang banyak atau sering makan ikan lebih cerdas ya daripada orang yang jarang ya, tidak pernah. Bukan dikatakan itu bodoh, tidak. Karena di dalam otak itu, kenapa protein itu kalau di dalam ini banyak ini Bang, omnivora nih, kalau saya mau cerita nih banyak. Nanti di situ membentuk namanya seperti saraf-saraf jaringan saraf, di mana di situ membentuk suatu respon. Otak itu kan respon. Jadi mengirimkan suatu sinyal, kemudian sinyal menangkap, kemudian dikirimkan ke dalam memori. Itu banyak sekali. Kalau mau bicara kita bisa waktu lah mungkin. Karena banyak sekali kita bisa disebut itu di mana pembentukan manusia. Nanti ada ayatnya di mana Allah tuh memegang jiwa kita. Apa hubungannya jiwa itu dengan akal? Itu banyak sekali itu Bang Nifora. Begitu. Mungkin begitu dulu dari saya ya, mungkin karena saya ada keperluan. Iya. Terima kasih Bang Juma. Saya diberikan kesempatan untuk ini. Ya. Benar ya, memang otak itu, fungsi otak atau reaksi otak, kinerja otak itu harus ada simulasi juga, bukan hanya soal asupannya. Tadi kan dikatakan ikan, protein ikan ya, hingga membuat fungsi otak meningkat atau ya lebih baik lah kinerja otak, kecerdasan, berfungsi pada kecerdasan. Nah di masa kini juga beberapa mengatakan biji bunga matahari itu sebenarnya lebih baik daripada protein omega 3 yang berasal dari protein ikan ya, karena biji bunga matahari ada juga dari sumber nabati lain yang omega 3-nya tidak rusak ya, dibandingkan kalau ikan kan digoreng atau diapakan, pemanasan itu mengakibatkan sedikit banyak kerusakan. Sementara kalau dari nabati ada yang tidak perlu dimasak, tidak perlu mengalami proses pemanasan, nah itu sudah bisa diambil, jadi tidak mengalami banyak kerusakan dari nabati. Meskipun ya, dan tidak berarti juga dari nabati itu tidak dimasak ya. Ada juga dengan memasak, tapi raw foodnya itu kalau dari nabati bisa banyak kemungkinan didapatkan dari nabati dibandingkan dengan kalau dan kalau raw food itu
roh tidak mengalami pemanasan kan. Jadi zat-zat yang di dalamnya tidak banyak rusak oleh pemanasan suhu. Gitu. Iya, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, sahabat-sahabat, saya ingatkan kembali teman-teman yang dikasih amanah ketika ada dialog ya. Misalnya ada dialog kemudian ditunjuk sebagai co-host. Saya rasa agar lebih selektif lagi untuk meremove teman-teman. Karena jangan sampai ada yang teman-teman kita muslim juga diremove, itu nantinya akan membias ya. Kalau misalnya ada yang dipercayakan untuk menjadi co-host, sekali lagi saya katakan, selain penghujat teman-teman Kristen yang masuk, kalau di Islam kita kan insya Allah tidak ada yang menghujat. Oleh karena itu kalau ada teman dari Muslim yang masuk kemudian tidak melakukan sesuatu gerakan yang bisa mengganggu jalannya dialog, mohon agar kita tidak meremove. Kalaupun misalnya ada akun baru yang kita tidak kenal, boleh di japri ya teman-teman co-host, di live komennya kita itu ditanyai aja. Kita boleh ngomong situ ini siapa gitu. Supaya tidak mengganggu jalannya dialog dan diskusi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Oh iya, kalau audio disconnect otomatis bakal di remove sama yang lain mungkin ya. Lalu dikunci. Kalau itu saya iya, kalau itu saya tidak paham betul itu. Biasanya enggak kalau yang disconnect audio. Ya tadi sempat karena tadi saya disconnect audio. Tiba-tiba sudah di luar saya. Saya masuk sudah kunci Zoom-nya. Ya tidak masalah sih. Saya masih kalau di luar tapi masih bisa lihat di YouTube kan masih bisa simak. Iya, mungkin karena adanya akun yang kemudian ditengarai mau masuk mengaco dialog, biasanya memang dikunci. Kalau udah masuk sekali terus mengganggu, untuk supaya tidak merusak jalannya dialog biasa dikunci memang. Ya, karena itu kita sudah pernah alami, sudah pernah kejadian. Tiba-tiba kita lagi dialog, kemudian muncul video porno. Seperti itu. Dan itu mengganggu channel-channel yang lain. Bisa monetisasinya itu dicabut karena adanya video seperti itu. Ya, saya cuma mengingatkan kembali agar kita lebih selektif lagi, teman-teman co-host, agar bisa memberi ruang kepada teman-teman siapapun. Kalau MMC itu channelnya membuka diri kepada siapapun. Malah saya sering mengatakan teman-teman Kristen yang masuk ke sini tolong bawa channel yang bisa live bareng. Jadi semua materi yang kita sajikan bisa dinikmati oleh teman Muslim dan juga teman-teman dari Kristen. Jadi tidak ada kemudian gerakan yang kita lakukan seakan-akan kita tidak menyukai akun atau tidak menyukai salah satu dari teman-teman kita. MMCI sebisa mungkin netral, baik terhadap Muslim maupun terhadap teman-teman Kristen yang ingin masuk ke sini. Yang penting tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dari dua sisi pengajaran agama. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dulu ini sesi ini, nanti mungkin ada rekan-rekan yang ingin berdialog, kita lanjutkan. Teman-teman yang netizen di channel-channel teman-teman yang berafiliasi dengan MMCI, terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili tim MMCI mengucapkan banyak terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.